Oke, teman-teman selamat apa ya? Selamat ketika kalian nonton ya teman-teman ya. Bisa pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi di program Me Myself di Espasio Indonesia dan kali ini masih bersama dengan saya Victo. Sejauh ini masih host satu-satunya sebelum nanti kita hire host-host baru. Tapi kita masih akan barengan terus tentu di channel Espasio Indonesia dan program Me Myself yang selalu ngobrol soal baik dari hal-hal kegundahan teman-teman di sekitar maupun topik-topik atau isu-isu yang mungkin sedang sampai berat. Tapi so far sih sampai episode kali ini belum ada yang berat. Kemarin sempat ada obrolan tapi mari kita angkat. Nah, salah satunya adalah obrolan sekarang yang masuk ke semi berat lah, tapi nggak berat banget. Ketika saya berpikir untuk siapa narasumber yang proper untuk bahas ini, saya jadi teringat seseorang yang dulu pernah bekerja sama sebagai director ketika kita punya project ya, Restu ya. Ya. Ya, jadi saya mau kebetulan dulu, director. Kita mau sapa dulu, ada Mas Restu di malam hari ini. Selamat malam, Res. Selamat malam, Victor. Kabar baik ya? Sehat, puji Tuhan. Sehat, luar biasa. Gimana rantau, dunia rantau? Dunia rantau tidak seindah Jogja memang. Tidak seindah apa? Tidak seindah gaji ya? Gaji masih cukup indah sih, Mas. Ya, masih kebetulan. Oh, puji Tuhan, saya ikut masih cukup indah, puji Tuhan. Bisa berani lah ya. Itu alasannya. Oke. Tapi gini, teman-teman, mungkin aku kasih background sedikit ya. Restu ini beliau adalah dosen muda, ya of course berprestasi ya. Terus kemudian beliau ini adalah orang yang lurus dalam artian terutama dalam karir pendidikan ya. Ini lurus banget. Enggak juga sih. Makanya akhirnya kepikirannya Restu gitu waktu itu. Siapa ya? Oh, kenapa nggak Restu aja? Termasuk beliau ini adalah penggemar salah satu apa sebutannya, Res? Karakter ya? Apa sih? Kamen Rider itu apaan sih? Kamen Rider itu tokusatsu, Vic, sebutannya. How to pronounce it? Apa sih? Tokusatsu gitu. Tokusatsu. Oh, dulu aku taunya istilah tokusatsu itu adalah ketika ada Power Ranger tapi yang dari Jepang gitu nggak sih? Atau sebenarnya Jepang dulu baru diadaptasi? Sebenarnya Jepang dulu sih, baru diadaptasi ke Amerika. Oke. Itu waktu zaman ada CD dulu tuh, CD yang beri bajakan 5.000-an itu udah seneng banget tuh. Nah ini menarik. Kenapa saya akhirnya bahas Kamen Rider juga, nanti ada hubungannya lah. Saya coba masukin nanti. Tapi gini, Res. Hari ini kita mau bahas ini, teman-teman. Bagaimana kemudian berangkat dari kegundahan atau request juga di beberapa teman yang bicara soal Kak Victo atau Mas Victo, bahas dong soal gimana berkarir di bidang akademis gitu. Dalam artian, kalau mau dikecilin lagi sih, Res, soal teman-teman yang berkecimpung atau nantinya akan memilih di dunia pendidikan gitu. Nah, Restu ini dosen pendidikan bahasa Inggris ya, Res ya? Yes. Nah, ini juga berarti kan harus linear tuh karir atau track record akademisnya. Yang aku mau kasih gambaran, nah aku minta Restu cerita dulu deh soal gimana akhirnya menjatuhkan pilihan dan kemudian kebelanjuran gitu, kepleset enak mungkin ya bahasanya, ke dunia ajar mengajar gitu. Nah ini bantulah penontonku untuk kemudian punya gambaran gitu. Pertanyaan simpel pertama, memang sudah memutuskan sejak awal atau dari kapan sih, Res? Soal menjadi guru atau pendidik itu? Oke, ini kalau ditanya sejak kapan tuh agak jelimet dan muter-muter saja nih, Rick. Oke. Gimana? Jadi memang pernah sih, kalau boleh jujur memang waktu sejak SMA itu memang memutuskan pengen masuk PBI itu karena
PBI suatu universitas. Kita nggak boleh sebut merek ini ya. Oh, disebut nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, itu masuk ke sana kan dengan harapan, wah mau jadi guru nih gitu. Oh, ini deh, Tapi sebenarnya negeri atau swasta waktu itu? Yang diincar? Swasta. Swasta, oke. Karena ya, lanjut. ya. Nah, swasta masuk ke situ karena memang katanya waktu itu ya, waktu tahun 2012 itu cukup bagus tempat itu. Nah, lalu saya masuk. Nah, tapi terus kan ada nih yang orang mungkin selama masuk kuliah dia tetap lurus terus gitu. Saya mau jadi A, B, C, D, Z gitu. Sebenarnya saya nggak termasuk orang yang kayak gitu sih, Mas. Oh, oke. Gitu. Nah, jadi saya juga pernah ngalami di mana kayak, aduh, jadi guru nggak ya? Oke. Bahkan pertanyaan itu juga muncul. Iya, muncul, dan itu munculnya di akhir-akhir malah. Di akhir yang mana? Akhir yang SMA atau yang di akhir-akhir kuliah? Iya. Oh, justru kuliah ketika sudah dilakoni. Yes, sudah dilakoni. Ya, go on. Ya enggak ya gitu. Ya enggak kayak gitu terus. Ya udah deh gitu. Terus ya sempat jatuh bangun juga gitu ya, namanya seorang yang seperti saya cukup kaku sebenarnya, lalu cukup formal dan mungkin kemelurusan ya istilah bahasa Jawa. Oke. Nah, gitu terus nggak pede gitu kan untuk menjadi guru. Nah, tetapi ya adalah coba dijalani. Kadang kalau kita mau ngomong realistisan gitu ya, ketika kita keluar dari universitas sebenarnya, ternyata saya bukan termasuk yang punya soft skill gitu kan, atau soft skill saya sangat bukan nggak punya, mungkin ya limited gitu ya, terbatas gitu. Nah, tapi saya punya potensi, ya saya bisanya mengajar. Itu pun nggak bisa-bisa banget, bahkan mungkin bisa dibilang nggak bisa kan. Oke. Nah, lalu ya udah. Bahkan untuk orang yang gimana? Dari awal sudah tertarik sama dunia pendidikan ya. Yes, benar. Oke. Bisa sempat nggak tertarik. Karena ternyata di balik layar itu mungkin untuk beberapa orang termasuk saya itu juga lebih nikmat daripada kita harus tampil depan umum lalu kadang kan ada tuh yang ngajar dia nggak persiapan. Betul. 5 menit sebelumnya terus ngajar semua tuh lancar gitu dan bagus. Itu loh paling nyebelin tuh. Itu dia benar. Itu paling apa ya, kita kadang bisa bedain mana yang akhirnya bakat alam sama yang belajar mati-matian buat nyiapin semua hal gitu loh. Itu dia. Dan saya termasuk yang nyiapin semua itu bukan bakat alam. Ya. Oke. Lanjut. Gitu. Nah, gitu sih. Terus ya pernah ngerasa gagal, terus sebenarnya habis selesai S1 tuh nggak pengen jadi guru gitu kan. Sempat ada rasa. Oh, oke. Tapi coba nyemplung waktu itu. Dan waktu itu saya juga melanjutkan S2 sambil kerja kan, waktu setelah lulus S1 itu. Dan saya ada pengalaman menarik di sini, saya bertemu sama seorang ibu-ibu waktu itu. Seorang ibu hamil, dia hamil anak kelima. Tapi waktu itu beliau umurnya sekitar 35-an kalau nggak salah. Nah, beliau itu lulusan sastra Inggris. Ya, sastra Inggris beliau. Dari sebuah universitas swasta. Yes. Dari alma mater kita kayaknya sih. Ya. Beliau. Nah, itu satu kelas dengan saya. Nah, lalu waktu mau melanjutkan kan kalau di tempat saya kuliah itu nanti bisa pilih 3, mau pendidikan, kebahasaan atau literatur seperti itu. Nah, ibu itu mau memilih pendidikan gitu, karena memang setelah keluar dari sastra Inggris beliau banyak mengajar gitu kan. Memang kalau tadi Mas Victor bicara soal linear nggak linear, ya kayaknya sih ibu itu nggak linear. Tapi ada satu kata-kata yang mengena waktu itu, Vic, dari ibu itu yang mungkin ini bisa di-apply di semua orang. Ibu itu bilang ke saya, jadi guru itu nggak 1 malam, itu tahunan kayak gitu. Kamu pasti bisa, jangan minder dulu atau jangan keder dulu, jangan ciut dulu lah gitu ya. Nah,
Seperti itu. Karena waktu itu saya sempat ditolak 3 kali di tempat mengajar. Di 3 tempat mengajar. Waktu itu 2017. Dan itu adalah tempat terakhir saya. Waktu itu saya mau micro teaching kan, ngobrol-ngobrol sama ibu itu. Saya manggilnya Mbak, jangan takut. Ya terus saya micro teaching. Ya terus nggak tahu, mungkin itu jalannya yang kuasa kali ya. Saya kira di tempat itu. Lalu di tempat itu sampai 2 tahunan ya, sebelum akhirnya saya ke Sumatera, balik ke tanah kelahiran. Gitu. Oke. Nah, gitu sih Mas. Menarik Ros, ketika kemudian akhirnya bahkan ada fase ragu juga di sana, terus kemudian ada momen untuk teryakinkan. Tapi kan mungkin teman-teman ada yang protes juga, Ros. Dalam artian protes tuh kayak gini, yaitu kan kalau Mas Restu misalnya punya momen-momen seperti itu. Nah, pertanyaannya justru seperti ini, Ros. Apakah kemudian momen itu diciptakan, ataukah kita kemudian menunggu momen, atau sebenarnya momen itu datangnya sebenarnya dari diri kita gitu? Karena ya perjalanan orang pasti berbeda, tapi karena kalau bicara basicku adalah pendidikan juga, dan aku juga merasakan bahwa akhirnya apa ya, orang ada yang begitu cepat motivasinya datang, oke, saya mau jadi pendidik, atau kemudian ada yang butuh fase berapa tahun dulu yang akhirnya dia memutuskan kayaknya emang gue ngajar deh gitu loh. Nah, momen ini sebenarnya menurut pandangan Restu ya, itu diciptakankah, atau kemudian motivasi atau momennya itu harus datang dari orang lain, atau ada daya tekan yang lain? Versimu gimana, Res? Oke, tadi apa aja, Fik, kalau boleh diulangi? Diciptakan? Momennya ya. Momennya itu apakah diciptakan, atau kita harus menunggu momen yang tepat dan merasa, oh, this is the time, so I have to ngajar gitu misalnya, atau sebenarnya ada daya tekan dari situasi, atau sebenarnya tiga-tiganya juga? How is it? Pernah nembak cewek kan, Pik? Kenapa? Pernah nembak cewek kan? Pernah nembak. Nah. Jadi kok, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi, mungkin analogi yang gampang kali, nggak gampang juga sih. Apa ya, kalau ditanya diciptakan, tekanan, dan menunggu, itu kalau aku membandingkan, kira-kira mengajar tuh kayak deketin gebetan, Fik. Oke, kayak PDKT ya? Dan iya, kayak PDKT. Dan ketika PDKT itu, menurut Fik tuh apakah itu diciptain, atau kita menunggu momen, atau gabungan? PDKT itu kalau versiku adalah niatan, karena ketika ya tentu berbagai faktor ya, dalam artian sesederhana inilah, oh itu tipeku, kayaknya aku suka sama dia dan pengen punya hubungan dan relationship yang lebih. Nah, mungkin versiku berangkat dari diri sendiri. Nah, itu jawabanku. Gimana? Nah, setuju aku dengan itu, dan jadi memang kalau kita melihat momen seperti itu tuh bisa kita lihat dari memang diciptakan dan juga menunggu, dan juga pastinya tekanan dong. Jadi 3 faktor yang tadi Mas Victor bilang itu semuanya menurut saya jadi satu gitu. Kita nggak bisa ngelihat masing-masing. Kalau kita lihat dari faktor tekanan, misalnya nih, udah selesai S1 kan, terus lanjut S2, iya sih dibiayai, masih dibantu biaya gitu kan. Cuman kan ya gengsi juga gitu ya, sebagai cowok umur segitu di masyarakat patriarkal. Ya, sih. Apalagi saya nih. Nah, itu kita harus ya, you have to work gitu lah ya. Ya, I know. Oke. Bahkan di masyarakat ada strata yang entah yang menyetujui siapa ya. Usia sekian harus sudah kerja, usia sekian harus punya penghasilan sekian, usia sekian bahkan harus menikah, usia sekian harus ini. Iya, kayak ada itu gitu. Nah, tapi kita sempitkan lah. Nanti kalau urusan pernikahan kita bahas lagi lah. Iya, itu bukan saya. How to handle that terus tuh. Ketika orang juga kadang ini yang paling aku ini sih, yang paling. Kalau aku bacain ya, aku jadi ingat sesuatu. Aku sempat share juga ini. Ada satu temanku dia nggak mau disebutin namanya.
Vic, tolong tanyain gimana akhirnya menjawab keraguan bahkan dari keluarga sendiri untuk kita bisa ambil S2 karena karena kalau kita ambil S2 pasti pandangannya adalah ngabisin duit. Oke, gimana ngeyakinin kita mau ngambil S2 tapi keluarga melihat itu sebagai pandangan menghabiskan duit. Iya. Gitu. Dan itu sering loh kayak gitu. Oh iya. Justru yang kutangkap dia nggak orang tua sih, lebih ke keluarga. Mungkin juga ada saudara, ada ini yang mungkin berkomentar, ngapain kamu ngambil S2 sih, ngabisin duit, kenapa nggak langsung kerja aja? Misalnya kayak gitu. Oke. Ya, kalau saya sih kembali lagi ke memang melihat kebutuhan kita gitu kan ya. Karena kita memang mungkin ini nggak akan langsung menjawab ya. Karena itu agak rumit gitu kalau memang kita bicara udah masalah keluarga, dengan keluarga besar lagi kan betul, di Indonesia gitu. Nah itu kita melihat kebutuhan dan juga karena sekarang pun kita bisa S2 aja nggak menjamin gitu kan ya. Betul. Jadi pasti ada yang berpikir seperti itu. Meskipun ketika kita ngambil S2, kesempatan yang ada tuh lebih besar terbukanya, memang. Tapi juga sekali lagi harus dibarengi dengan niat dan mau menyambi itu juga. Karena kalau dari saran saya sih buat temennya Mas Victor ini mungkin ya yang bisa saya, karena kan bagi setiap orang pasti beda-beda. Betul. Itu ya disambi kalau bisa. Jadi dia punya part time sambil dia kuliah. Dan gimana ya? Itu yang pertama. Punya part time sambil kuliah. Lalu kalau soal masalah linearitas lagi, nanti juga terkait ke sana, Vic. Karena ketika misalnya dia S2 ngambil apa, tapi yang dikerjain tuh berbeda dengan yang di S2-in. Ya, oke. Itu juga akan, untuk keluarga yang tidak open-minded, itu pasti akan menimbulkan masalah. Gitu kan. Betul. Kamu ngapa ngabisin duit di sini, tapi kok jadinya seperti ini. Gitu. Ya, tapi itu kembali lagi ke kebutuhan meyakinkan dan usaha dari teman Mas Victor untuk meyakinkan. Itu menurut saya ini mungkin ya Ros ya, kalau boleh menanggapi sedikit. Balik lagi ke PDKT-in cewek ya, niatan nggak sih? Yes, semua itu kembali ke niatan. Betul. Jadi, kalau mungkin jatuhnya adalah isunya yang paling dekat saat dihadapi adalah dana, ya harus dijawab dulu isu soal dana itu. Nah, setuju kemudian saya. Kalau isunya adalah soal linearitas atau pendidikan setelahnya ya apa yang menjadi isu gitu? Apakah kemudian ada alasan yang jauh lebih besar kenapa harus ngambil S2 mungkin seperti itu ya. Ya sama bener terus tuh sih, sama analoginya sama PDKT-in, kamu ngedeketin dia melihat masa depannya seperti apa gitu kali ya. Nah, iya itu benar sekali. Benar. Jadi ada prospek nggak di sana?